Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Saat ini pemerintah sedang merumuskan sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah membuka kemungkinan menerapkan pidana ringan untuk pelanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker. Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan menuai tanggapan warga Jakarta. Ya, setuju. Biar aman aja sih. Aman. Hukuman denda atau hukuman Ya, sosial gitu? kalau bisa didenda biar ada efek jeratnya sih. Setuju aja sih Karena untuk mencegah penyebaran corona. Kalau untuk saya sih mending sosial aja ya. Kalau pidana kayaknya terlalu berat sih. Nggak setuju, Mbak. kenapa tuh? Orang peraturan di sini cuma tumpang tindih doang, Mbak. Yang satu aja belum ini udah. Apakah selama ini peraturan pakai masker itu membingungkan, Pak? Ya sebenarnya sih enggak, kalau yang udah biasa sih. Tapi takut dengan corona nggak? Karena kalau saya mah nggak takut, Mbak. Cuma ikut-ikut aja. Ya, kita bicara sanksi memang masih digodok. Beberapa Pemprov juga masih mempertimbangkan sanksi pidana tadi. Walaupun ringan, ada sejumlah uang yang harus dibayar untuk mereka pelanggar protokol kesehatan. Nah, bicara COVID-19 sendiri pemirsa, perkembangan penyakit ini memang masih sangat dinamis. Kita tahu bahwa berbagai penelitian masih terus dilakukan untuk menelaah kira-kira tipikal atau karakteristik dari coronavirus ini seperti apa. Dan tentunya protokol kesehatan tetap kita jalankan seiring dengan penelitian yang sedang berlangsung. Nah, saya akan berbincang di segmen ini dengan Dr. Telly Kamelia, spesialis penyakit dalam konsultan paru RSCM. Saya sapa dulu di ujung Skype kita. Assalamualaikum Dr. Telly. Dr. Telly, Assalamualaikum. Bisa dengar saya, Dok? Iya, bisa. Ya. Apa kabar, Dok? Oke. Dokter? Ya. Ya, bisa ya, Dok. Oke, langsung saja, Dok. Kita tahu bahwa penyakit atau virus dari corona ini, COVID-19 ini memang tadi penelitiannya masih terus berkembang. Yang terbaru adalah terkait dengan airborne, Dok. Bahwa sebelumnya disebutkan bahwa penularan melalui udara bisa terjadi namun dianulir, dan sekarang dikonfirm lagi bahwa ini memang kemungkinan ada seperti itu untuk penularan melalui aerosol di airborne sendiri. Nah, Dr. Telly sendiri terkait dengan airborne atau penularan melalui udara ini, punya insight seperti apa, Dok? Iya, sebenarnya percikan atau kita tadi bilangnya droplet ya. Ya, Jadi droplet. percikan air liur ya atau ludah ya. Kalau percikan droplet itu biasanya mempunyai berat molekul yang besar. Baik. Nah, tetapi ini kita juga sadari bahwa ada partikel yang kecil yang bisa terbang dan bisa ringan terbang bersama dengan arah angin dan ataupun AC, jadi arah AC ya, di Baik. ruang yang tertutup. Tertutup. Baik. Ya, maka untuk ruangan yang saat ini tertutup, kita sarankan untuk membuka jendela dan pintu Oke. dan tidak memakai AC. Baik. Jadi sirkulasi. Sirkulasi dan memperbaiki arah masing-masing meja dan kursi, karena kita minta kalau bisa arah angin itu tidak akan langsung menuju pada orang yang duduk. Jadi Oke. kita bisa melakukan proteksi dengan cara memperbaiki susunan atau desain interior ya, susunan tata letak. Baik. Jadi memang ketentuan tadi, ruang yang tertutup, jadi air conditioner juga bisa mempengaruhi. Untuk itu kalau ada celah untuk tadi jendela atau sirkulasi udara dari luar dibuka harus tadi diperhatikan ya, Dr. Telly ya. Iya. Oke, kita juga bicara pemirsa bahwa Organisasi Kesehatan Dunia ini WHO memberikan bahwa memang terkait airborne ini, dan kita coba simak keterangan dari WHO berikut ini. There's the possibility that there could be
aerosolized particles in specific settings like indoor settings where there are crowded conditions, where there's poor ventilation, and where people are spending prolonged periods of time. And so what we've seen is that there are some outbreaks that have been reported in these closed indoor settings with poor ventilation, which include what you had mentioned, the nightclubs, which have included choirs, fitness centers, where airborne transmission. Baik, disebutkan tadi di WHO bahwa airborne transmission atau penular melalui udara ini sangat dipengaruhi oleh tata letak tadi, seperti tadi tempat olahraga, fitness, bahkan klub malam juga ini juga menjadi perhatian. Dan kalau kita kait dengan terbaru adalah bioskop ini juga, Dr. Telly, kita tahu bioskop akan dibuka ya beberapa waktu ke depan. Dan kita tahu bahwa ventilasi di bioskop sendiri sangat tertutup, ada aircon dan ya memang harus seperti itu karena itu bioskop. Anda punya catatan untuk beberapa tempat atau beberapa ruangan yang memang tidak memungkinkan ada saluran udara langsung seperti itu. Apakah ini beresiko tinggi atau ada cara lain, Dr. Telly, untuk menyiasatinya? Ya, cara pertama adalah lebih baik memang tidak masuk ke dalam area yang kuning atau merah. Baik. Titiknya itu. Kalau itu ada, area itu harus disterilisasi dahulu. Jadi, kalau kita melakukan sudah sterilisasi dengan bermacam cara, ya, termasuk sinar UV dan segala macam. Yang kedua, harus kita sudah evaluasi adalah person. Orang yang bekerja di situ, baru kemudian konsumennya, baru orang yang akan datang ke situ. Baik. Maka, kalau titik itu sudah bisa dilampaui, kalau dari permukaan ruang dan ruangannya sendiri dan tempat sudah bisa kita amankan desterilisasi dan pekerja yang sudah kita juga evaluasi harus sehat. Ketiga adalah titiknya yang berkunjung. Nah, yang berkunjung itu juga harus sehat. Harus sehat, oke. Harus sehat. Jadi dalam titik pada masuk gerbang, sebelum membeli tiket dipastikan dahulu bahwa orang yang datang itu harus sehat. Baik. Ya, harus sehat. Satu adalah tetap memakai masker. Ya, dua, pembatasan tadinya kita boleh duduk berdekatan. Jadi tetap kita akan lakukan penjarakan. Baik. Ya. Jadi tidak bisa duduk berdekatan kembali. Lalu dia harus tetap diberikan sarana cuci tangan, ya. Dan kalau bisa memang tidak bisa bergerombol masuk penuh di bioskop sendiri. Nah, ini memang akan mempunyai arti ekonomi bagi pengusaha. Disarankan kurang dari kapasitas 50%. ya, Dok ya? Ya, kapasitas. Ya. Nah, kita juga tahu dalam waktu 3 bulan lebih ini pasti masyarakat akan bosan di rumah dan mencari sarana untuk hiburan. Tapi tentu saja kita harus tetap mempersiapkan, memodifikasi cara menghadapi era yang baru ya. Sebenarnya kita belum normal, tapi kita harus punya cara modifikasi supaya kita tetap aman dan masyarakat sekitar kita juga tetap aman. Dok, Anda sebagai ahli penyakit dalam bagian pernapasan di RSCM, kalau terkait air purifier, Dok, atau tadi pemurni udara ditambah juga beberapa pengharum seperti itu dan juga let's say oil, essential oil seperti itu. Penggunaan ini apakah bisa juga tadi menambah tadi penanganan itu atau memang sebenarnya air purifier dan essential oil atau ya hal-hal seperti itu tidak berdampak signifikan sebenarnya, walaupun itu tadi di ruang tertutup. Iya, ini penyaring udara hanya mensupport. Hanya mensupport, oke. Hanya mensupport untuk lingkungan. Tapi titiknya adalah di mana virus itu ada dan kemudian ada manusia atau host yang imunnya menurun, maka masih ada kemungkinan orang tersebut akan terjangkit COVID-19. Oke. Jadi dengan kata lain bahwa air purifier tadi hanya support ya, Dok ya?
Tetap Ya. tadi bahwa protokol kesehatan, jaga kesehatan yang tadi harus kita patuhi dan harus kita benar-benar detail seperti itu. Nah dok, kalau bicara juga Jakarta dok, kita tahu Car Free Day sempat ada lalu ditiadakan dan tapi masyarakat ini tetap pengen olahraga dok ya, tetap berkumpul seperti main sepeda. Anda punya saran dok, bagaimana kita tadi bahwa memang aktivitas outdoor sangat tidak disarankan, apalagi rame-rame. Tapi kalau dari Dokter Teli sendiri, terkait aktivitas outdoor di ibu kota, apa yang harus menjadi catatan baik itu sebagai warga ibu kota dan juga Pemprov DKI? Ya, aktivitas outdoor ini sangat baik sekali. Dan di udara terbuka, ini lebih baik kalau kita melakukan di indoor ya, yang tertutup. Nah, titiknya adalah kita bisa melakukan konsolidasi dengan pemilik tempat tersebut. Caranya adalah ketika berolahraga di tempat seperti itu, kita akan melakukan secara bergelombang. Baik. Jadi tidak bisa lagi rame-rame, kemungkinan semua ingin pagi, jadi bisa dibuat per termin per gelombang. Memang tidak menyenangkan, Ya, tetapi ini yang kita bisa lakukan supaya kita tetap sehat dan bisa berolahraga, tapi juga tetap menerapkan prinsip penanganan COVID-19 sehingga yang sehat tidak tertular dari orang yang kemungkinan ya, tapi karena belum tentu kita duga ada. Jadi titiknya tidak bisa lagi rame-rame. baik. Kalau seandainya misalnya mau senam pagi, ini bisa dilakukan berdasarkan meeting online, ya, meeting online di rumah masing-masing, tapi secara bersama-sama. Jadi tapi secara kontak ada, tapi kita bisa melakukan dengan meeting online dengan instruktur, mengikuti instruktur yang ada di alat gadgetnya masing-masing. Dan ini sudah kita cobakan ya tiap minggu dan berhasil. Baik. Tapi memang ada suatu sosialisasi sosial yang memang akan berbeda kalau kita kontak dan berada di satu tempat ruangan yang sama. Ya. Nah, untuk itu sebaiknya adalah pembatasan dan penjarakan. Baik. Dan itu bisa dilakukan, tapi memang inilah saatnya kita berkolaborasi dan membuat peraturan dan mematuhi peraturan. Baik. Karena memang kesadaran itu memang kita harus tumbuhkan bersama di masyarakat. Oke, baik. Dokter Teli, terima kasih atas waktunya. Kita tahu bahwa penelitian terkait COVID-19 ini masih terus dilakukan. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah tadi tetap jaga protokol kesehatan dan tetap harus sehat ya dok ya. Ya, Terima kasih Dokter Teli atas waktunya. Selamat bertugas kembali. sama-sama. Ya. Terima kasih kembali. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Arjuno Syaputra undur diri. MNC News Channel nomor 1. Terima kasih. Sampai jumpa.